Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi allati nahnu na'ishu biha. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, sudah puluhan kali saya ulang-ulang kisah perumpamaan anjing A dan anjing B. Anjing A ini adalah anjing laut, anjing B adalah anjing hutan. Anjing laut harus latihan berenang sungguh-sungguh. Anjing hutan harus belajar sungguh-sungguh untuk berenang. Sedangkan anjing B yang merupakan anjing laut tidak perlu dia latihan berenang. Kenapa? Karena dia sangat berbakat. Waktu dia lahir langsung pandai berenang. Nah, ini apa maksudnya ini? Maksudnya kalau latihan faktor ajar itu, faktor bakat harus diperhatikan. Bakat kerja keras dari orang Jawa terkenal sejak dari zaman Belanda. Orang dari Jawa lah yang dibawa ke Suriname. Kenapa? Karena orang-orang dari Jawa ini tekun dan kuat di dalam bekerja. Nah, karena itu jurusan perkebunan berikan kepada orang-orang yang berbakat dari Jawa. Kalau dalam bidang perdagangan, nah latihlah orang-orang dari Sumatera Barat. Sampai pun saking hobinya berdagang, itu Indomaret dan Indomart tidak boleh masuk. Kenapa? Karena anak cucu putra-putri Minangkabau akan berlatih memanfaatkan dan mencari penghidupan dalam bidang perdagangan. Kalau di Riau, mencari kehidupan itu tidak dalam bidang perdagangan, hanya sebagian kecil. Sehingga bagian perdagangan diambil oleh Indomaret dan Alfamart. Awalnya tidak boleh juga masuk itu Indomaret dan Alfamart, karena anak-anak Kampar juga banyak yang berbakat dalam bidang perdagangan. Akan tetapi lama-kelamaan bupatinya berganti, anggota DPR-nya juga sudah diganti, pola pikirnya juga berganti. Yang pada awalnya bidang perdagangan dimonopoli oleh orang-orang Kampar di Kabupaten Kampar sendiri, sekarang tidak lagi dimonopoli oleh putra daerah yang memilikinya. Sudah masuk Indomaret dan Alfamart. Mereka lah yang lebih mendominasi. Kalau Sumatera Barat masih mempertahankannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu apa bahagiannya di Riau di kalangan orang-orang Melayu sesuai dengan bakatnya? Pariwisata, pengembangan bahasa di perguruan tinggi, karena bahasa Riau lah diangkat menjadi bahasa nasional. Bahasa Melayu Riau diangkat menjadi bahasa nasional. Jadi pengembangan bahasa itu di Riau, tanpa pun belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh, orang Riau sudah pas bahasa Indonesianya. Bahkan kalau orang mengucapkan bahasa Indonesianya salah, merujuklah kepada bahasa Melayu Riau. Umpamanya dalam menyebut kata-kata yang berkaitan dengan huruf E, bagaimana menyebut E yang benar itu di dalam bahasa Indonesia? Merujuklah kepada bahasa Melayu Riau. E, bukan E. Jadi saya terima, bukan saya terima. Kalau bahasa Minang, bahasa Batak, maksudnya logat Batak, logat Minang, itu E-nya keras. Jadi berapa jadi berapa. Jadi mana pengucapannya yang benar? Berapa atau berapa? Pengucapan dalam bahasa Indonesia merujuklah kepada Melayu Riau. Bagaimana Melayu Riau mengucapkan berapa? Seperti itulah, ternyata E-nya lembut. Berapa, kemana, sehingga. Saya yang lidah saya bahasa lidah
Melayu Kepri, tapi sekolah di Bangkinang, pesantren yang E-nya keras. Jadi khutbah Jumat lah saya di daerah Kampar. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu, akibatnya kita akan mendapatkan ilmu yang begitu pentingnya. Sehingga jadi kata-kata sehingga ini selalu ditertawakan oleh teman-teman saya dari Kampar. Katanya lomak pula diwangnya bu sehingga tu ya kip akhirnya apa-apanya den macam mana kata saya tadi dalam khutbah, tak pandai dan memaknya dah. Artinya tak pandai saya mengulanginya. Kenapa? Karena saya itu terlalu lembut, sehingga lembut sekali nya, sedangkan dia tidak begitu lembut. Sehingga kalau saya sehingga jelas nya. Kalau teman saya itu tidak jelas nya, jadi sehingga. Kalau saya sehingga, jadi begitu jelas nya, terasa janggal pula oleh mereka. Tapi dalam lomba-lomba pidato yang menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, 9 kali saya dapat juara. Kenapa? Bahasa Indonesia katanya sudah benar. Jadi saya mengucapkan sehingga. Benar, saya ucapkan benar, bukan benar. Nah, bukan pula antara dengan benar, bukan gitu, tapi benar. Sehingga elang, bukan elang. Nah, jadi itulah bahasa ini. Kalau di Melayu banyak sekali yang berkaitan khususnya tentang sastra, sesuai dengan Raja Ali Haji dari Riau yang membuat Gurindam 12 dari bahasa Melayu lama. Dari bahasa Melayu Gurindam itulah diambilnya bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Bukan dari bahasa Melayu Jambi, tidak. Bahasa Melayu Jambi pangkalnya ujungnya o, ke mano. Kalau bahasa Palembang, wong kita galo. Juga logat Palembang ini banyak kata-katanya tampur bahasa Jawa. Menyebut burung misalnya mano, itu sama dengan bahasa Jawa. Jadi kerajaan Sriwijaya itu Melayu juga. Tapi Melayu Palembang, separuh Minang, separuh Melayu Kepri, bercampur sebagian ada kata-kata, kosakata dari Jawa. Nah, jadi yang dipakai persis di dalam bahasa Indonesia adalah Melayu Riau. Nah, jadi masalah bakat. Jadi ajarlah suatu daerah itu sesuai dengan bakatnya. Ajarlah orang Minang sesuai dengan bakatnya sampai dia menjadi konglomerat dalam bidang perdagangan. Ajarlah orang Melayu Riau sampai menjadi sastrawan tingkat dunia atau mengelola masalah wisatawan, budaya, drama, buku-buku ilmiah lainnya. Banyak sekali dalam bidang bahasa. Mulai dari Gurindam 12 sampai kepada Tunjuk Ajar Melayu. Wah, ini luar biasa dengan bukunya yang tebal, besar. Itu semuanya lengkap. Raja Ali Haji dengan tulisan Arab Melayunya sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memakai huruf Latin. Sangat menarik sekali. Nah, jadi masing-masing ada bakatnya. Nah, dari Tapanuli kuat bakatnya membela, maka banyak pengacara membela orang. Dan membelanya orang Batak ini bukan hanya dalam bidang pengacara saja. Kita berteman juga. Kalau sudah berteman dengan kita, kita akan dibelanya. Kau apa ini tuh teman aku? Jangan seenaknya ya. Kau samakan saja orang ini.
Tak boleh, teman aku pula kau ganggu. Padahal temannya ini sudah biasa-biasa saja. Maka kadang-kadang kecut, takut. Oh, dia berani. Dia kalau dia sendiri dihina, tak mau dia berkelahi. Paling dia kata, jangan begitulah. Tapi kalau temannya yang dihina, dia mau berkelahi, berkorban. Kalau begitu apa? Bakatnya membela dalam bidang hukum, dalam bidang kehidupan sehari-hari, dalam berteman, membela. Bakatnya di situ. Sehingga banyaklah pengacara-pengacara hebat seperti Adnan Buyung Nasution dan banyak yang lain-lain sampai sekarang itu di Jakarta dan banyak daerah. Dalam umpamanya di Aceh, itu bakatnya beragam lagi. Ada dalam bidang budaya, ada dalam bidang teknologi, dalam bidang perdagangan juga ada campuran. Sampai hebatnya dermawannya orang Aceh ini, 2 pesawat Aceh menjelang Indonesia, setelah Indonesia merdeka dihadiahkan 13 kilogram emas untuk di puncak Monas dihadiahkan. Kenapa? Dia kekayaan yang banyak dia sumbangkan. Ada yang untuk jalan, ada untuk monumen nasional, ada untuk pesawat dan segala macam. Keterampilannya hebat, mengelola bumi hebat, mengelola perdagangan hebat, dan kehebatan-kehebatan itu harus sejalan dengan pendidikan. Jadi hebat. Masya Allah. Yang hebat lagi dalam pertahanan diri seperti Cut Nyak-din, seperti Umar Johan Pahlawan. Wah, ini bela negaranya luar biasa. Jadikanlah mereka menteri pertahanan. Jadikanlah mereka ahli strategi. Karena dari dulu memang bakatnya di situ orang Aceh. Manfaatkan bakatnya itu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim. Faktor bakat itu begitu penting. Kalau kita pergi ke Bugis, Makassar, wah, ini bakatnya terkenal dahulu. Orangnya berani dan orangnya sangat gagah, perkasa dan rajin sekali. Dalam bidang kerajinan dengan segala macam, berani, rajin, tahan menderita. Ini orang-orang Bugis ini. Kemudian dia ahli tentang kelautan. Jadi harusnya Menteri Maritim tentang kelautan itu sebaiknya orang Bugis. Karena mereka dalam bidang laut ini membuat perahu itu yang berlayar di lautan itu sampai ke Amerika. Itulah terkenal dia memberikan salam melalui kapal laut. Angin memiriku pasang, aku kirim salam kepada kekasihku melalui angin lewat kapal-kapal yang berlayar. Angin memiriku pasang, dituju tosongana tosoroa tak lupa. Jadi itu sebetulnya asalnya dari mantra-mantra pelaut dari suku Bugis. Apabila dia merindukan kekasihnya, dia nyanyikan mantra itu, maka kekasihnya itu sudah menunggu di pinggir laut, merindukan kedatangannya. Pelaut yang banyak mendapatkan ikan, banyak juga daerah-daerah baru yang untuk perkebunan. Angin memiriku pasang, melewat angin yang bertiup, aku kirim pesan. Masya Allah. Ditujui tontongana tosoroa tak lupa, tosoroa tak lupa. Jadi bakatnya orang-orang Bugis dalam bidang kelautan. Jadi Menteri Kelautan selain sudah kemarin tuh Sri Puji Astuti ya Pak, seharusnya ada pula lah yang dari Bugis. Itu dia. Angin memiri ku pasang,
ditujui tontonganna Tosorowa takkan lupa. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang dari Bugis. Belum lagi yang orang Banjar. Hebat juga. Dari Kalimantan, terkenal batik Samarinda. Banyak lagi keterampilannya dalam bidang sungai dengan pasar-pasar terapungnya. Ya Allah, luar biasa. Itu ladang bisnis yang luar biasa hebatnya. Demikian dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sudah sampai ke tempat yang dituju. Lain kali akan kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.